jamaah dari Banda Aceh, Salmina, Aceh. Jelang penertiban Barak Bakoy Aceh Besar, kehidupan Kamaliana dan korban tsunami lainnya yang masih tinggal di barak pengungsian terancam terlantar. Hingga kini pemerintah belum memberikan jaminan hidup yang jelas bagi warga yang akan digusur dari pengungsian. 12 tahun sudah Kamaliana beserta anak cucunya tinggal di barak pengungsian korban tsunami di Kampung Bakoy, Aceh Besar setelah kediamannya di Lampulo diterpa gelombang tsunami. Disinilah keluarga mereka menjalani keseharian dengan kondisi yang serba terbatas. Kamalia mengaku berkali-kali ia telah meminta pemerintah untuk memberikan bantuan tempat tinggal yang layak untuknya dan sejumlah keluarganya yang lain yang masih tinggal di barak pengungsian. Namun hingga kini pemerintah belum memberikan perhatian yang diharapkan. Bertahun-tahun lamanya tinggal di barak pengungsian, Kamaliana dan keluarganya mengaku lelah mengharapkan bantuan sandang yang lebih layak. Mereka telah pesimis dengan uluran tangan pemerintah dan kini menerima barak pengungsian Bakoy sebagai rumahnya. Rumah bukan nggak ada, dia udah dikasih dari dulu rumah untuk kami yang ada di Bakoy. Cuman itulah BNR ada rumah apa kami ke pihak Pemdani, pihak pemerintah Aceh, cuma pemerintah Aceh apa? Nggak tanggung jawab, lupa tanggung jawab. Rabu lalu, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satpol PP telah menertibkan 2 dari 5 barak pengungsian di Kampung Bakoy. Penertiban dilakukan karena fungsi barak pengungsian Bakoy yang seharusnya diperuntukkan bagi korban tsunami, kini sebagian besar dihuni oleh penghuni gelap yang datang dari berbagai daerah. Para penghuni barak Bakoy diberi waktu hingga 31 Januari 2017 untuk mengosongkan dan meninggalkan barak pengungsian Bakoy sebelum pembongkaran dilakukan. Namun kini keluarga Kamaliana dan korban tsunami yang masih tinggal di barak Bakoy terancam hidup telantar karena tidak tahu harus beranjak kemana. Rumah sewa dek, itu ya keputusan kami, lain mau kemana? Diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat melakukan penertiban sebijaksana mungkin serta memperhatikan nasib keluarga para korban tsunami yang masih berkediaman di barak pengungsian Bakoy. Dari Aceh Besar, Dazen Frila, Muksalmina, Metro TV Aceh. Perayaan Malam Natal di Banda Aceh berlangsung hikmat. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI dikerahkan di setiap gereja di 4 titik di Banda Aceh. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengamankan malam perayaan Natal 2016 di Banda Aceh. Hal tersebut dilakukan di beberapa titik rumah ibadah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. PLT Gubernur Aceh Sudarmo bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Rio Septianda Jamba, Panglima Kodam Iskandar Muda Tatang Sulaiman, Kajati Aceh Raja Nafrizal, dan seluruh jajaran Forkopimda Aceh memantau langsung ke lokasi perayaan Misa Natal di 4 gereja yang ada di Banda Aceh. Perayaan Malam Natal berlangsung hikmat yang dihadiri ratusan jamaah seperti terlihat di Gereja Metodis dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Pimpinan Jamaah Gereja Metodis Martina mengatakan perayaan Natal 2016 berlangsung aman dan tertib. Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang sudah mengerahkan ratusan personil aparat keamanan untuk mengamankan malam perayaan Natal itu. Ya, dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi, ada teror seperti itu, ada rasa was-was. Tapi kita senang juga karena dari aparat setiap tahun mereka ada memberikan pengamanan. Perayaan Natal di Gereja Katolik Hati Kudus berlangsung aman seperti tahun-tahun sebelumnya. Martina berharap setiap jamaah mau merenungkan kembali dan menghadirkan Tuhan Yesus di setiap hati jamaah. Dari Banda Aceh, Muksalmina, Metro TV Aceh. Mengenang musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004 silam, ratusan warga memadati malam renungan atau Night at the Museum yang berlangsung di Museum Tsunami Banda Aceh. Ratusan warga dari berbagai kalangan hadir untuk mengenang peristiwa gempa dan tsunami 12 tahun silam. Acara Night at the Museum berlangsung di Gedung Museum Tsunami di Kota Banda Aceh. Selain pemutaran video pada saat kejadian tsunami 26 Desember 2004 silam,
Sejumlah warga juga mengisahkan perjuangan saat menyelamatkan diri dari bencana tsunami. Seperti kisah Safira, gadis 3 bersaudara ini yang selamat dari bencana tersebut. Ia berpisah dengan keluarganya untuk selama-lamanya. Gadis kelahiran 1996 ini hadir di depan panggung dengan sepenggal cerita yang mengharukan. Ia menceritakan pada saat tsunami, ia masih berusia 8 tahun. Ia berhasil berjuang menyelamatkan diri meski kedua orang tuanya serta adik dan kakaknya terpisah karena gelombang tsunami. Hingga saat ini, jasad orang-orang yang disayangnya belum juga ditemukan. Dari peristiwa tersebut, Safira berpesan kepada seluruh warga yang hadir agar untuk selalu menghormati dan menyayangi orang-orang terdekat di sekitar kita. Yang mungkin bagi siapa yang kehilangan itu kadang kehilangan orang tua kita, bagi Sira mereka itu harta berharga bila ada yang lain di dunia ini. Jadi bagi kalian yang masih punya keluarga, orang tua, saudara kandung atau sahabat, hargai mereka. Gempa dan tsunami telah membuat Aceh porak-poranda. Ratusan ribu nyawa manusia hilang dalam musibah itu. Kini setiap tahun masyarakat Aceh selalu mengenang musibah maha dahsyat itu. Dari Banda Aceh, Muksalmina, Metro TV Aceh. Komunitas Pewarta Foto Indonesia atau PFI Aceh bersama PFI Medan melelang 100 foto bencana gempa yang terjadi di Pidijaya. Pelelangan foto ini merupakan salah satu bentuk penggalangan dana yang akan disumbangkan bagi para korban gempa. Dan pemirsa, liputan ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Wajah Aceh. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dazen Frila pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 505 100 frame foto jepretan PFI Aceh dan Medan dipamerkan di pelataran Taman Putropang, Banda Aceh. Dalam foto-foto ini ditunjukkan berbagai momen tragedi gempa, seperti proses evakuasi pengungsi dan rekonstruksi. Dari keseluruhan foto yang dipamerkan, 8 frame foto berhasil dilelang. Nantinya hasil dari pelelangan ini akan digabungkan dengan penggalangan dana yang dilakukan sejumlah lembaga lain untuk disalurkan kepada korban bencana di wilayah terdampak gempa. Ketua PFI Aceh Vendra Trishani mengatakan, selain untuk menggalang dana, acara pameran dan pelelangan foto yang digelar PFI Aceh ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang mitigasi bencana bagi masyarakat Aceh. Semua foto yang dipamerkan karya dari kawan-kawan Pewarta Foto Indonesia Aceh dan Pewarta Foto Indonesia Medan yang notabene mereka dari media yang berbeda-beda. Ada dari media lokal, nasional, bahkan internasional. Jadi dari seluruh, bisa kita katakan dari hampir seluruh media. Di akhir acara, pelelangan foto juga turut dimeriahkan dengan berbagai penampilan seniman dan musisi dari Banda Aceh. Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus meningkatkan rasa simpati masyarakat bagi para korban bencana gempa di Pidijaya. Dari Banda Aceh, Muksalmina, Metro TV Aceh.